Cahaya di ujung tebing. Di sebuah pulau kecil yang terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota dan suara mesin kapal besar, berdirilah sebuah mercusuar tua bernama Menara Aruna. Mercusuar itu tinggi dan kokoh, meski temboknya telah memudar dimakan angin laut. Setiap retakan di tubuhnya menyimpan cerita tentang badai-badai yang pernah ia hadapi. Di sanalah tinggal seorang anak bernama Nara. Bersama ayahnya, penjaga mercusuar generasi ketiga yang menjaga cahaya Aruna tetap menyala. Pulau kecil itu tak dihuni siapapun selain mereka berdua. Rumah mereka sederhana, berdiri tepat di samping mercusuar, dengan dinding kayu yang kadang berderit saat angin malam bertiup terlalu kencang. Namun bagi Nara, pulau itu adalah dunia yang sempurna. Ia hafal setiap lekukan tebing, setiap debur ombak, bahkan arah datangnya angin yang berubah seiring musim. Setiap sore, ketika matahari mulai turun dan memantulkan warna keemasan di permukaan laut, Nara selalu duduk di tepi tebing kesukaannya. Dari sana, ia dapat melihat hamparan laut luas yang tampak seperti lembaran kaca biru tak berujung. Ombak menghantam batu karang dengan ritme yang hampir seperti napas. Aroma asin laut dan semilir angin yang membawa suara camar, membuat Nara merasa seolah ia sedang berbicara dengan alam. Baginya, pulau ini tidak pernah sunyi. Ada suara angin yang mendesah lembut, gerakan ombak yang tak pernah berhenti, dan cahaya mercusuar yang berputar perlahan setiap malam seperti mata yang tak tidur. Laut adalah temanku, ayah, kata Nara suatu sore ketika ayahnya menghampiri sambil membawa gelas air hangat. Ayahnya tertawa kecil, lalu menepuk bahu Nara. Kalau begitu, kau salah satu orang yang beruntung. Nak, tidak semua orang bisa berteman dengan laut. Laut bisa bersahabat, tapi juga bisa marah kapan saja. Jika angin berbicara tentang perubahan, maka ayahnya adalah guru yang mengajarkan makna penjagaan. Sebagai penjaga mercusuar, ia mengajarkan Nara bahwa tugas mereka bukan sekadar menyalakan lampu setiap malam, tetapi memastikan setiap kapal yang melintas menemukan jalannya. Menara Aruna berdiri di titik yang berbahaya, di dekat gugusan karang tajam yang sering tak terlihat saat ombak tinggi. Tanpa cahaya mercusuar, banyak kapal bisa terjebak dan karam. Ayahnya sering berkata, mercusuar bukan hanya bangunan, Nara. Ia adalah janji. Janji untuk menerangi jalan bagi mereka yang tak bisa melihat daratan. Kalimat itu pertama kali ia dengar ketika ia berusia 7 tahun, saat ayah mengajaknya naik ke puncak menara. Dari sana, Nara melihat dunia dengan cara yang berbeda. Lampu besar mercusuar yang berputar pelan seolah menyampaikan pesan ke laut. Aku di sini. Ikuti cahayaku. Kau akan selamat. Sejak hari itu, Nara memendam mimpi yang semakin tumbuh, menjadi penjaga cahaya seperti ayahnya. Bukan hanya karena tugas itu terlihat mulia, tetapi karena ia merasa terhubung dengan laut, angin, dan malam yang temaram. Ada sesuatu di dalam dirinya yang selalu terpanggil setiap kali lampu mercusuar mulai menyala. Namun hidup di pulau terpencil tidak selalu mudah. Saat badai datang, angin dapat mengubah rumah mereka menjadi ruang yang bergetar. Suara gemuruh ombak terdengar seperti dentuman drum raksasa. Kadang listrik mati karena sambaran petir, dan mereka terpaksa menyalakan lampu darurat. Ayah Nara selalu bersiap, memeriksa mesin, membersihkan lensa lampu, dan memastikan semua berjalan seperti seharusnya. Nara sering membantu sebisanya, meski tubuhnya kecil dan tangannya belum kuat. Ia membawa perkakas ringan, menyeka lensa, atau sekadar memegangi tangga agar ayahnya tidak tergelincir. Setiap kali membantu, ia merasa sedikit lebih dekat dengan impiannya. Pada suatu sore yang tenang, ketika langit berwarna jingga muda dan angin bertiup lembut, Nara bertanya, "Ayah, apakah aku bisa menjaga mercusuar ini suatu hari nanti?" Ayah menatapnya lama, lalu tersenyum. "Tentu bisa. Tapi penjaga mercusuar bukan hanya orang yang menyalakan lampu. Ia harus berani. Ia harus sabar. Dan yang paling penting, ia harus percaya bahwa cahaya sekecil apapun bisa memberi harapan bagi yang tersesat." Nara menggenggam kata-kata itu dalam hatinya. Ia tidak tahu bahwa suatu hari nanti, kata-kata itulah yang akan membimbingnya menghadapi malam paling gelap di hidupnya. Malam ketika seluruh harapan hanya bergantung pada cahaya kecil yang ia ciptakan sendiri. Sinyal lampu buatan Nara. Hidup di pulau terpencil membuat Nara terbiasa menghadapi hal-hal tak terduga. Salah satunya adalah listrik mercusuar yang sering padam.
Mesin generator tua yang mereka gunakan sering kehabisan tenaga atau tiba-tiba tersendat ketika angin laut terlalu lembab. Terkadang, percikan karat tampak setiap kali ayahnya mencoba menyalakan mesin itu kembali. Melihat ayahnya selalu kewalahan, Nara ingin membantu dengan caranya sendiri. Ia bukan teknisi, bukan pula ahli listrik, tetapi ia memiliki sesuatu yang tak kalah penting, rasa ingin tahu dan kemauan untuk mencoba. Di ruang kecil di bawah tangga mercusuar, Nara mulai mengumpulkan barang-barang sederhana yang kebanyakan dianggap tak berguna. Botol kaca bekas yang ditemukan di pantai, potongan aluminium yang ia dapat dari kaleng tua, kawat tipis dari jaring nelayan rusak, dan sebuah lentera minyak kecil yang mereka simpan sebagai cadangan darurat. Kalau mercusuar mati, gumam Nara sambil duduk bersila, setidaknya aku bisa buat lampu kecil yang bisa memantulkan cahaya ke laut. Ia mengisi botol kaca itu dengan minyak, memasang sumbu kecil, dan menambahkan lempengan aluminium berbentuk lengkung di belakangnya. Aluminium itu ia poles dengan pasir halus agar lebih mengilap, berharap alat sederhana itu dapat memantulkan cahaya lebih jauh. Proses itu memakan waktu lama. Terkadang ia harus mencoba beberapa kali sebelum cahaya yang muncul cukup terang. Terkadang lampunya padam karena tiupan angin. Tapi setiap kegagalan justru membuat Nara semakin penasaran dan semakin gigih. Ayahnya suatu sore menemukan Nara sedang mengutak-atik lampu sederhananya. Ia tertawa kecil. Lampu itu kecil sekali. Nak, apa bisa membantu kapal di tengah laut yang gelap? Nara mendongak, wajahnya dipenuhi jelaga minyak. Namun matanya bersinar penuh keyakinan. Cahaya kecil tetaplah cahaya, ayah. Walaupun tidak sebesar lampu mercusuar, mungkin saja ada kapal yang melihatnya. Ayah hanya tersenyum dan mengangguk, meski dalam hatinya ia ragu. Bukan karena meremehkan Nara, tapi karena ia tahu betapa ganasnya laut malam hari. Kapal membutuhkan cahaya yang kuat, bukan lampu kecil dari botol kaca. Namun ia tak ingin mematahkan semangat anaknya. Akhirnya, Nara menempatkan sinyal lampu buatannya di dekat jendela mercusuar, tepat di sisi timur yang menghadap ke jalur perahu nelayan. Ia mengikatkan lampu itu agar tidak tertiup angin, lalu menutup sebagian kaca dengan plastik agar cahaya terfokus. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian berarti. Nara tetap menyalakan lampu kecil itu setiap malam, meski hanya sebentar. Ia tidak ingin membuang minyak terlalu banyak. Ayahnya membiarkan saja karena berpikir itu hanyalah eksperimen anak-anak. Namun pada suatu malam, kabut tebal tiba-tiba turun dari arah utara. Kabut itu begitu pekat sampai mercusuar pun tampak masih buram meski mereka telah menyalakan lampu utama. Angin membawa suhu dingin yang menusuk kulit, dan suara ombak lebih keras dari biasanya. Ini kabut tertebal bulan ini, kata ayah sambil memeriksa jendela. Kalau ada kapal yang lewat, mereka bisa tersesat. Nara ikut melihat keluar. Lampu mercusuar memang menyala, tetapi cahayanya tersebar dan terhalang kabut, hanya membentuk lingkaran samar di udara. Tidak cukup kuat untuk menembus jarak jauh. Tanpa ragu, Nara menyalakan lampu kecil buatannya. Ia memposisikannya di dekat kaca, lalu sedikit memiringkan reflektor aluminium yang ia bentuk dengan tangan kecilnya. Lampu itu memantulkan cahaya yang lembut namun terarah, membentuk garis tipis yang menembus kabut di sisi timur. Ayah memandang sekilas dan hanya menghela napas. Setidaknya kau sudah berusaha, Nara. Tak lama setelah itu, sebuah suara samar terdengar dari kejauhan, suara klakson kapal kecil, terputus-putus dan panik. Ayah, dengar, seru Nara. Ayah menajamkan pendengaran. Suara itu semakin jelas. Itu adalah sinyal dari perahu nelayan yang tersesat arah. Mereka tidak dapat melihat daratan, dan kabut membuat laut tampak seperti dinding abu-abu tanpa ujung. Ayah segera menyalakan sinyal tambahan mercusuar, namun tetap saja hampir tak terlihat. Kabut terlalu tebal. Justru lampu kecil buatan Nara yang paling terlihat. Cahaya kecil itu memantul sempurna pada reflektor aluminium dan memantul pada permukaan kaca jendela mercusuar, menciptakan titik cahaya yang lebih jelas dan konstan. Beberapa menit kemudian, mereka melihat bayangan gelap perahu yang perlahan mendekat ke arah pulau, mengikuti cahaya kecil itu. Tepat sebelum menabrak gugusan karang, perahu itu berhasil mengubah arah dan memasuki jalur aman menuju dermaga kecil. Keesokan paginya, para nelayan datang. Mereka memegang topi mereka dengan kedua tangan, menunduk hormat kepada ayah Nara.
Kalau bukan karena cahaya kecil yang muncul dari pulau ini tadi malam, kata salah satu nelayan, perahu kami pasti sudah terjebak kabut dan menabrak karang. Ayah Nara terhenyak. Perlahan ia menoleh kepada Nara yang berdiri di sampingnya, masih memegang botol kaca kosong. Dengan suara lembut, ia berkata, "Sepertinya cahaya kecilmu punya kekuatan besar, Nara." Wajah Nara memerah bangga. Ia tersenyum kecil, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa itu baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Badai yang tak terduga. Musim angin barat selalu membawa perubahan besar bagi pulau kecil tempat Nara tinggal. Setiap tahun, langit menjadi lebih kelam, awan menggantung rendah seperti selimut hitam yang menutupi langit, dan ombak mulai bergulung lebih tinggi dari biasanya. Namun tahun itu, ada sesuatu yang berbeda. Bahkan sebelum badai datang, udara terasa berat, angin berembus dengan irama tak biasa, seakan membawa pesan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ayah Nara sudah bersiap sejak sore hari. Ia memeriksa generator, membersihkan lensa mercusuar, dan memastikan semua pintu terkunci rapat agar angin malam tidak menerbangkan barang-barang di dalam menara. Nara, seperti biasa, membantu sebisanya, walau tangannya kecil, ketekunannya tidak pernah diragukan. Saat langit mulai gelap, awan hitam membentuk barisan tebal di atas cakrawala, bergerak cepat seperti pasukan raksasa yang berbaris menuju pertempuran. Suara dentuman pertama terdengar dari kejauhan, petir menyambar di tengah laut, memekakan telinga hingga dinding rumah mereka bergetar. "Ini akan jadi malam panjang, Nara," kata ayah sambil menyalakan semua peralatan darurat. Nara mengangguk, berusaha terlihat berani. Ia sudah sering melihat badai, tetapi malam itu angin menderu dengan cara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Suaranya seperti auman binatang buas yang kelaparan. Ombak menghantam batu karang dengan kekuatan luar biasa, memecah air menjadi serpihan busa putih yang terbang ke udara. Ketika badai mencapai puncaknya, mercusuar bergetar hebat. Angin menghantam kaca jendela, membuatnya berderak seperti akan pecah. Nara dan ayahnya berada di dalam ruang utama mercusuar, mencoba menjaga lampu utama tetap menyala. Namun, sebuah sambaran petir yang luar biasa kuat menghantam generator mereka. Dalam sekejap, lampu mercusuar berkedip 5 kali, lalu padam total. Kegelapan langsung menyelimuti ruangan. Tidak sekarang, gumam ayah sambil bangkit berdiri. "Kita harus menyalakan listrik cadangan." Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, badai kembali menghantam mercusuar dengan kekuatan luar biasa. Lantai bergetar, dan ayah Nara terjatuh keras. Nara berlari ke arahnya. "Ayah!" serunya panik. Ayah mengerang sambil memegangi kakinya. "Aku terkilir. Nara, kau harus nyalakan lampu darurat." Suara ayahnya lemah, tetapi penuh urgensi. Nara memandang ke arah mesin lampu darurat yang tergantung di sisi ruangan. Ia berlari dan mencoba menyalakannya dengan tangan gemetar. Namun mesin itu hanya berbunyi sebentar, lalu terbatuk seperti orang sakit, dan akhirnya mati total. Tak ada cahaya, tak ada listrik, tak ada sinyal. Seluruh pulau terjerumus dalam kegelapan paling pekat yang pernah Nara lihat. Hanya suara badai yang meraung dan percikan air laut yang menghantam dinding mercusuar. "Tidak, ini buruk," bisik Nara. Ia berlari ke jendela dan melihat keluar. Di kejauhan, melalui kabut dan hujan deras, ia melihat beberapa siluet kapal yang terombang-ambing di tengah gelombang besar. Cahaya kecil dari kapal-kapal itu bergerak liar, tampak seperti bintang yang tersesat di antara ombak hitam. "Jika mereka tidak melihat mercusuar," kata ayah dengan suara tertahan menahan sakit, "mereka bisa menabrak karang dan karam." Nara memandang ayahnya. Meski wajah ayahnya terlihat tegang, matanya tetap penuh kepercayaan. Seolah ia yakin bahwa Nara bisa melakukan sesuatu, apapun. "Benda apapun yang bisa menyala, kita harus," tetapi ayah tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Raut kesakitannya bertambah dan ia terduduk lemah. Nara menelan ludah. Tangannya berkeringat dingin. Ia tahu tidak ada lampu cadangan yang cukup kuat untuk menerangi laut. Generator rusak. Lampu darurat mati. Dan mercusuar tidak bisa menyala tanpa keduanya. Ia kemudian menatap sesuatu yang terletak di pojok ruangan, sinyal lampu kecil buatannya. Botol kaca sederhana itu, dengan sumbu minyak dan reflektor aluminium yang ia poles sendiri.
Lampu kecil yang menurut ayahnya terlalu kecil untuk menembus kegelapan laut. Namun Nara mengingat kata-kata yang selalu ayah ucapkan. Penjaga mercusuar harus percaya bahwa cahaya sekecil apapun bisa memberi harapan. Nara menggenggam lampu buatannya erat-erat. Angin meraung kencang di luar, tetapi tekadnya sudah bulat. Ia menatap ayahnya yang sedang menahan sakit di lantai. "Ayah," katanya pelan namun tegas, "aku tahu apa yang harus kulakukan." Ayah menatapnya. Meski kegelapan menutupi sebagian wajahnya, Nara dapat melihat kepercayaan itu, kepercayaan yang membuatnya berani mengambil langkah besar. Itulah saat Nara membuat keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah dirinya dari seorang anak penjaga mercusuar menjadi cahaya harapan bagi mereka yang terombang-ambing di tengah badai. Cahaya dari tangan kecil. Deru angin mengguncang mercusuar seperti hendak merobohkan bangunan tua itu. Hujan turun deras, memukul dinding-dinding batu menara Aruna sekeras pukulan palu. Setiap kilat yang menyambar membuat seluruh pulau terlihat seperti dunia yang berbeda, liar, gelap, dan tak terduga. Di tengah kekacauan itu, Nara menggenggam sinyal lampu buatannya. Minyak di dalamnya bergetar, sumbu kecilnya menari mengikuti hentakan angin yang menyelinap masuk dari celah pintu. Ia tahu lampu kecil itu rapuh, namun ia juga tahu itulah satu-satunya harapan yang tersisa. "Ayah, aku akan kembali setelah aku menyalakan sinyal," katanya sambil menunduk, mencoba menyembunyikan getaran suaranya. Ayahnya, yang tergeletak lemah karena kakinya terkilir, hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Hati-hati, Nara, angin di luar sangat kuat." Nara tidak menjawab. Ia hanya menggenggam lampu itu lebih erat dan berlari ke tangga spiral mercusuar. Saat ia membuka pintu menuju tangga, angin langsung menyerbu masuk seperti makhluk yang marah, membuat lampu kecil itu hampir padam. Dengan cepat, Nara menutupi nyala lampu dengan kedua tangannya. Ia membungkuk, tubuhnya menempel pada pegangan tangga besi yang dingin. Tangga spiral itu sempit dan licin. Setiap langkah harus ia pijak dengan hati-hati, karena sedikit saja terpeleset, ia bisa terjatuh dan lampunya akan pecah. Namun Nara tidak gentar. Ia mengingat kapal-kapal yang terombang-ambing di kejauhan. Ia mengingat wajah nelayan yang berterima kasih tempo hari. Ia mengingat ayahnya yang tak mampu bergerak. Dan yang paling penting, ia mengingat mimpi kecilnya untuk menjadi penjaga cahaya. Setiap langkah naik terasa seperti menantang badai itu sendiri. Ketika Nara sampai di pertengahan tangga, suara badai semakin menggelegar. Angin masuk melalui celah-celah dinding mercusuar, menampar wajahnya dan membuat rambutnya basah kuyup. Namun ia terus memanjat. Tangan kecilnya menggenggam pegangan besi kuat-kuat, sampai buku jarinya memutih. "Sedikit lagi," katanya, meski suaranya tenggelam dalam raungan angin. Akhirnya ia tiba di puncak. Pintu menuju balkon mercusuar bergetar hebat, seolah ingin terlepas dari engselnya. Nara mendorongnya dengan seluruh tenaga. Pintu itu terbuka, dan angin malam langsung menghantamnya begitu keras hingga tubuhnya terhuyung ke belakang. Ia terpaksa berpegangan pada tiang logam agar tidak terlempar jatuh. Angin di puncak mercusuar jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Hebat, dingin, dan tak berhenti menghukum. Namun ia tidak boleh mundur sekarang. Tidak ketika kapal-kapal di luar sana sedang menunggu cahaya penuntun. Nara mengangkat sinyal lampu buatannya, mencoba melindungi api kecilnya dari angin yang ganas. Cahaya itu berkedip-kedip, hampir padam, namun tetap bertahan. Ia memegang lampu itu dengan kedua tangan, menahannya setinggi mungkin agar pantulan cahaya bisa meluas. Dengan susah payah, ia mengarahkan reflektor aluminium yang ia bentuk sendiri. Ia mencoba memiringkannya, menyesuaikan posisi agar cahaya memantul lebih jauh ke arah laut. "Hidup, bertahanlah," bisiknya pada lampu kecil itu, seolah lampu itu bisa mendengarnya. Lampu itu menari. Api kecilnya bergerak liar. Namun kemudian, ia stabil. Tertahan. Terfokus. Nara menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang hampir tenggelam dalam badai. "Aku harus melakukannya, demi semua orang." Cahaya kecil itu akhirnya memantul melalui kaca bulat mercusuar. Berkilau, meski kecil, tetapi konsisten. Cahaya itu menembus kabut, menyeruak di tengah gulita. Walaupun ukurannya kecil dibandingkan lampu mercusuar asli,
Pancarannya memiliki fokus yang tajam karena reflektor aluminiumnya. Dari bawah menara, ayah Nara menyaksikan semuanya. Dalam kegelapan yang hampir total, ia melihat bayangan kecil anaknya berdiri tegak di tengah amukan badai, mengangkat lampu kecil yang ia buat dengan tangannya sendiri. Mata ayahnya panas, bukan hanya karena rasa sakit di kakinya, tetapi karena rasa bangga yang meluap-luap. "Nara, kau luar biasa," bisiknya dengan suara bergetar. Dan kemudian keajaiban itu terjadi. Di tengah badai, di antara ombak raksasa yang menghantam kapal-kapal tanpa ampun, cahaya kecil itu mulai terlihat. Satu kapal, lalu kapal lain, mulai mengubah arah. Cahaya kecil itu menjadi penuntun, menjadi titik harapan di antara dunia yang sedang mengamuk. Sinyal lampu Nara mungkin kecil, tetapi jumlahnya tepat, fokusnya kuat, dan yang paling penting, itu adalah satu-satunya cahaya yang tersisa. Perlahan tapi pasti, kapal-kapal itu bergerak menuju jalur yang aman, menjauhi karang tajam yang tersembunyi di bawah ombak. Badai masih menghantam, tetapi arah kapal-kapal itu kini jelas. Mereka tidak lagi tersesat, tidak lagi berputar-putar dalam ketakutan. Mereka mengikuti cahaya kecil itu seperti kupu-kupu malam yang mengejar sumber terang. Nara menahan lampu itu selama hampir 1 jam, tangannya gemetar, tubuhnya nyaris beku oleh angin dan hujan. Namun ia tidak menyerah. Tidak sampai kapal terakhir berhasil melewati karang dan bergerak menuju perairan aman. Baru ketika itu terjadi, ketika kapal terakhir terlihat mengubah arah, badai mulai mereda. Angin perlahan melemah. Sinar kilat tidak lagi sesering sebelumnya. Hujan berangsur mengecil. Dan saat itu pula, tubuh Nara kehilangan seluruh sisa tenaganya. Ia jatuh berlutut di lantai balkon, lampu kecilnya masih menyala tenang di sampingnya. Nafasnya memburu, dadanya naik turun tak teratur. Rasa lelah melanda seluruh tubuhnya, namun hatinya terasa ringan. Ia berhasil. Ia telah menjadi cahaya, bahkan ketika dunia menolak memberi cahaya padanya. Cahaya yang tak pernah padam. Pagi itu, pulau kecil tempat mercusuar berdiri seolah terbangun dari mimpi buruk panjang. Sisa-sisa badai masih terlihat, ranting berserakan, percikan garam mengering di dinding, dan aroma laut yang tajam memenuhi udara. Namun langit biru yang perlahan terbuka memberi pertanda bahwa hari baru telah datang, membawa sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Nara terbangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya masih lelah, otot-ototnya pegal seperti habis membawa beban berkali-kali lipat dari kekuatannya. Tapi ketika ia mengintip keluar jendela dan melihat laut yang tenang, hatinya terasa hangat. Bayangan malam sebelumnya, debu kaca, angin yang terasa seperti mencabik-cabik kulit, serta sinyal lampu kecil yang menjadi harapan terakhir para pelaut, semua masih jelas di kepalanya. Namun kini semuanya terasa seperti bukti betapa besar hal yang telah ia lakukan. Di halaman mercusuar sudah terdengar suara gaduh. Ketika Nara keluar, ia melihat sebuah kapal patroli laut dan 2 perahu nelayan bersandar di dermaga. Para nelayan melambai ke arahnya, sebagian menatap dengan campuran kagum dan tak percaya. Mereka adalah orang-orang yang semalam terombang-ambing di tengah gelap, yang cahayanya Nara selamatkan. Itu dia anaknya, seru salah satu nelayan dengan suara serak. Nara tak sempat berkata apa-apa ketika beberapa di antara mereka menghampirinya. Ada yang menepuk bahunya, ada yang mengacak rambutnya yang masih kusut, namun mayoritas hanya menatapnya dalam-dalam, seakan mencoba memahami bagaimana seorang anak kecil bisa menjadi penyelamat dalam situasi yang begitu genting. Kami tak tahu bagaimana berterima kasih, ujar seorang nelayan tua yang matanya masih merah. Kalau bukan karena cahaya itu, mungkin kami sudah menabrak karang. Nara tersipu. Ia merasa canggung menerima pujian sebanyak itu. Meski begitu, ia melihat ayahnya berdiri di belakang para nelayan, bertumpu pada tongkat karena kakinya yang masih terkilir, menatapnya dengan bangga yang tidak ia sembunyikan sedikitpun. Tak lama kemudian, beberapa orang berseragam biru turun dari kapal patroli. Mereka membawa perlengkapan teknis, kamera, dan peralatan lain. Salah satu pria, berkacamata tebal, dengan rambut kusut yang tampak sering terurusi seadanya, mengamati mercusuar dengan penuh minat. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Rendra, seorang teknisi maritim senior dari kota besar. Aku mendengar cerita kalian, katanya sambil memeriksa sisa-sisa peralatan mercusuar yang rusak.
Awalnya kupikir orang-orang hanya membesar-besarkan. Tapi setelah melihat semuanya, ia tersenyum sambil menatap Nara. Kurasa itu belum cukup untuk menggambarkan apa yang kau lakukan. Pak Rendra meminta Nara menunjukkan sinyal lampu buatannya. Nara sempat ragu, tetapi setelah didorong oleh ayahnya, ia masuk ke ruang penyimpanan dan mengambil kotak kecil berisi perangkat yang ia rakit. Baterai cadangan yang diparalelkan, lampu LED darurat bekas yang ia modifikasi, dan reflektor dari potongan aluminium yang ia bengkokkan sendiri. Ketika Pak Rendra melihatnya, matanya membesar. "Ini, dibuat dari barang-barang bekas semua?" tanyanya sambil memutar lampu itu dari berbagai sudut. Nara mengangguk, tak begitu paham kenapa ekspresi pria itu berubah seolah ia menemukan harta karun. "Anak ini punya bakat luar biasa," ujar Pak Rendra kemudian, berbicara kepada para petugas lain. "Ia memahami prinsip pemantulan cahaya, distribusi daya, dan fokus optik, tanpa alat laboratorium, tanpa pelatihan formal. Ini mengingatkan kita bahwa teknologi besar sering lahir dari tempat paling sederhana, dari tangan orang yang benar-benar peduli." Ucapan itu membuat Nara memegang lampunya lebih erat, seakan takut benda sederhana itu tiba-tiba terasa terlalu berharga. Hari itu, para teknisi bekerja memperbaiki mercusuar. Mereka mengganti kabel yang terputus, menstabilkan generator, dan memasang sistem cadangan baru yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, satu hal yang tak mereka sentuh adalah sinyal lampu buatan Nara. "Atas izinmu," kata Pak Rendra, "kami ingin menyimpan lampu ini di dalam mercusuar. Tidak untuk dipakai lagi, tapi sebagai simbol. Pengingat bahwa pada suatu malam ketika seluruh pulau gelap, cahaya buatan seorang anak kecil mampu menuntun kapal kembali ke rumah." Nara hanya mengangguk pelan. Air mata kecil muncul di sudut matanya tanpa ia sadari. Ayahnya mendekat, memeluknya dengan satu lengan. "Kau membuktikan bahwa cahaya tak harus besar untuk menolong banyak orang," ujar ayahnya dengan suara lembut yang membuat hati Nara mencair. "Yang penting ia dinyalakan dengan keberanian." Kata-kata itu membuat dada Nara menghangat panjang. Ia menatap laut, sekali lagi biru, sekali lagi tenang, dan membiarkan angin pagi menyentuh wajahnya. Di dasar hatinya, ia tahu satu hal. Sekecil apapun dirinya, ia akan selalu memiliki cahaya untuk diberikan kepada dunia. Cahaya yang tak pernah padam. Cahaya yang kini, untuk pertama kalinya, ia sadari berasal dari dirinya sendiri.